Selamat datang di cerita Ocha. Semoga kalian tetap sehat ya. Hujan baru saja reda, meninggalkan jejak basah di sepanjang jalan protokol ibu kota. Lampu-lampu jalan menyala redup di tengah kabut tipis yang masih menggantung, menciptakan bayangan kota yang temaram, sepi, dan nyaris muram. Genangan air memantulkan cahaya kendaraan yang melintas seperti cermin patah yang memantulkan emosi acak manusia yang sedang melaju terburu-buru, tanpa sempat merasa. Di dalam salah satu mobil hitam yang terparkir dengan tenang di sisi jalan, duduk seorang pria muda bernama Radit. Pakaian yang ia kenakan rapi dan mahal, jas formal, dasi yang sedikit longgar, dan sepatu kulit mengilap. Tapi raut wajahnya tak menyisakan kemewahan. Di matanya, hanya ada lelah. Bukan lelah yang bisa disembuhkan dengan tidur, tapi yang tumbuh perlahan di dalam dada dan mengendap terlalu lama. Ia memandangi kaca mobil yang berembun karena pendingin udara yang terus menyala. Tangan kirinya masih menggenggam ponsel yang layarnya mati, tapi pikirannya seperti terseret dalam pusaran yang jauh lebih gelap. Pikiran tentang kegagalan, tentang kelelahan mental, tentang bagaimana semuanya tak terasa cukup meskipun ia telah memiliki banyak hal yang orang lain dambakan. Semua pencapaian karir, kantor yang megah, investor yang percaya, angka yang tumbuh di setiap rapat mingguan, semuanya terasa kosong. Dan di malam itu, di tengah keremangan jalan yang perlahan sunyi, Radit merasakan puncak dari keputusasaannya. Ia bahkan sempat berpikir, apakah hidupnya perlu dilanjutkan esok hari? Namun saat jiwanya melayang-layang di antara rasa ingin menyerah dan bertahan, matanya menangkap seberkas cahaya kuning yang hangat. Sebuah warung teh kecil, nyaris tersembunyi di antara bangunan tutup. Asap mengepul dari ketel tanah liat yang tergantung di atas tungku sederhana. Warung itu bukan tempat istimewa. Atap seng, dinding triplek, dan bangku panjang dari kayu tua. Tapi entah mengapa, ada sesuatu yang terasa menenangkan di sana. Seperti pelukan diam-diam dari seseorang yang mengerti, tanpa harus bertanya apa-apa. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Radit menginjakan kakinya keluar dari zona nyamannya, secara harfiah dan batiniah. Ia membuka pintu mobilnya perlahan, membiarkan angin malam yang masih basah menyentuh wajahnya. Langkahnya pelan, ragu-ragu, seperti anak kecil yang takut memasuki ruang baru. Tapi langkah itu nyata. Ia berjalan ke arah warung teh itu tanpa tahu mengapa. Dan dalam benaknya, hanya satu kalimat yang berputar. Kalau malam ini aku tidak bicara pada siapapun, mungkin aku takkan bisa bicara lagi selamanya. Dari balik uap panas yang menggulung pelan, terlihat sesosok perempuan muda yang tengah memegang cangkir tanah liat dengan hati-hati. Ia tak secantik artis iklan di televisi, tapi ada keteduhan yang kuat terpancar dari wajahnya. Rambutnya diikat sederhana, kulitnya sawo matang, dan mata itu, mata yang seperti tahu banyak hal tanpa harus menyebutkan satu pun. Dialah Anya. Sejak kecil, ia tumbuh di desa pegunungan, diajari oleh neneknya meracik teh bukan hanya sebagai minuman, tapi sebagai ritual hati. Setiap rempah dan daun yang ia gunakan punya makna, punya tujuan. Ketika seseorang meminta teh darinya, ia tak sekadar menyeduh, tapi merasakan lebih dulu apa yang dibutuhkan jiwa si peminum. Anya melihat sosok pria itu mendekat. Pakaian mahal dan mobilnya memberitahu bahwa dia bukan sembarangan orang, tapi matanya, mata yang murung dan nyaris padam, berteriak bahwa ia sedang rapuh. Anya tetap tenang. Ia menunduk sedikit memberi salam. Malam, Mas. Mau teh jenis apa? Tanyanya lembut. Radit menatapnya lama. Seperti mencoba mencari tahu apakah suara itu nyata atau hanya ilusi dalam pikirannya yang kalut. Ia mengangkat bahu dan menjawab pelan, ada teh buat orang yang pengen nyerah hidup. Senyum Anya tidak mengejek, tidak juga terkejut. Ia sudah terlalu sering menemui orang-orang yang membawa beban lebih berat dari tas mereka. Ia tahu, saat seseorang bisa mengutarakan keputusasaan, itu bukan kelemahan, tapi kekuatan terakhir mereka. Ia mengangguk pelan, lalu berbalik, mengambil serai segar, daun pandan, dan sedikit jahe dari toples kaca. Ia mulai meracik dalam diam. Tidak ada pertanyaan, tidak ada tatapan aneh. Hanya langkah-langkah kecil yang tertata rapi menuju sesuatu yang hangat. Suara air mendidih dan harum rempah mulai memenuhi udara. Radit berdiri di sana,
menatap punggung Anya dan merasa sesuatu dalam dadanya melunak. Ia belum tahu apa yang membuatnya bertahan malam ini, tapi ia tahu, warung kecil ini terasa lebih manusiawi daripada seluruh lantai ruang kerja yang penuh kaca dan lampu LED. Saat Anya menyodorkan cangkir itu kepadanya, tangannya gemetar sedikit, bukan karena panasnya teh, tapi karena terasa seperti menyentuh harapan. Anya tidak tahu, malam itu ia menyelamatkan seseorang dari jurang kematian yang sudah sangat dekat. Ia hanya menyeduh teh seperti biasa, seperti setiap malam lainnya. Tapi bagi Radit, itu bukan malam biasa. Di tengah keputusasaannya yang senyap, warung itu menjadi suar kecil di tengah gelap yang nyaris membuatnya hilang arah. Tidak ada terapi, tidak ada seminar motivasi, hanya secangkir teh hangat dan kehadiran seseorang yang tulus. Dalam dunia di mana semua orang sibuk tampil sempurna, tempat kecil itu memberinya izin untuk menjadi hancur, tanpa malu. Radit pulang malam itu dengan perasaan yang belum sepenuhnya lega, tapi cukup untuk membuatnya membuka mata esok hari. Ia tidur di mobilnya, dengan jaket sebagai selimut, dan sisa rasa teh yang masih menggantung di lidahnya. Saat bangun pagi, tubuhnya masih pegal, tapi pikirannya sedikit lebih jernih. Ia kembali ke warung itu, dan keesokan harinya lagi. Begitu seterusnya. Seolah-olah tubuhnya menariknya ke sana, bahkan sebelum pikirannya memutuskan. Anya tidak pernah menanyai latar belakang Radit. Ia tidak bertanya pekerjaan, status, atau dari mana asalnya. Yang ia lihat hanya seseorang yang membutuhkan tempat aman untuk duduk. Radit pun tidak merasa perlu menjelaskan. Di sana, ia bisa menjadi dirinya yang paling manusiawi, bukan CEO, bukan pemimpin, bukan target. Hanya seorang laki-laki dengan banyak luka dan segelas teh untuk menyeka sisa-sisa rasa sakit. Kebiasaan itu menjadi ritual sunyi. Setiap malam, Radit datang sekitar pukul 9. Ia duduk di sudut favoritnya, kadang membawa buku, kadang hanya menatap langit. Ia mulai mengamati Anya. Cara tangannya bergerak ketika memotong jahe, cara ia meniup perlahan cangkir agar tidak terlalu panas sebelum disajikan, cara ia tersenyum pada pelanggan yang membawa banyak beban tanpa mengatakan banyak kata. Semua itu membuat Radit sadar, mungkin dunia tidak perlu selalu diubah dengan inovasi besar. Kadang cukup dengan manusia yang hadir seutuhnya. Namun semua itu perlahan menjadi bagian dari kenyamanan yang mulai membangun kembali jiwanya. Lalu tiba-tiba, semuanya hilang. Malam itu Radit datang seperti biasa, tapi warung itu tak lagi ada. Yang tersisa hanya bekas tiang-tiang kayu yang patah dan garis kuning dari petugas kota yang bertuliskan, proyek perluasan jalan. Warung kecil yang sederhana itu digusur. Tanpa pengumuman, tanpa peringatan. Hanya sepi yang menganga seperti luka terbuka. Radit berdiri di sana lama. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba bertanya pada penjual kaki lima di dekat situ, tapi tidak ada yang tahu kemana Anya pergi. Ia bahkan menelusuri ganggang belakang, berharap menemukan petunjuk. Tapi semuanya nihil. Anya menghilang seperti asap teh yang lenyap tertiup angin malam. Dan dengan kepergiannya, Radit merasa seakan ditarik kembali ke dalam kekosongan yang dulu nyaris menelannya. Di malam-malam berikutnya, Radit tidak bisa tidur. Ia kembali ke mobilnya, parkir di tempat yang sama, hanya untuk memandangi ruang kosong itu. Tidak ada teh. Tidak ada suara lembut. Tidak ada Anya. Ia merasa kehilangan sesuatu yang bahkan tidak bisa ia beri nama. Dan yang paling menyakitkan, ia tidak sempat mengucapkan terima kasih. Ia tidak sempat bilang bahwa hidupnya mungkin telah diselamatkan oleh seorang perempuan sederhana dengan senyum hangat dan ketel tanah liat. Di kantor, Radit kembali menjalankan rutinitas. Tapi kali ini, ia merasa ada jarak yang jelas antara dirinya dan dunia sekeliling. Meeting-meeting penting tidak lagi membuatnya bersemangat. Pencapaian startupnya terasa hambar. Ia merasa seperti boneka yang bergerak karena kewajiban, bukan keinginan. Ia rindu warung teh itu. Ia rindu rasa tenang yang tak bisa dibeli oleh gaji miliaran atau saham mayoritas. Hari demi hari, rasa rindu itu berubah menjadi niat. Jika ia tak bisa kembali ke warung itu, maka ia akan membangunnya sendiri. Bukan replika fisik,
Tapi esensi yang dulu membuatnya bertahan. Ia mulai menulis konsep kecil di buku catatannya. Tempat aman untuk yang kelelahan. Gratis. Tenang. Hada té. Dan di bawahnya ia menulis dengan huruf besar, Teh Anya. Mula-mula, orang-orang di sekelilingnya menganggap ide itu sebagai fase aneh pasca burnout. Tapi Radit serius. Ia mengalokasikan sebagian dana pribadinya untuk riset kecil. Bagaimana menciptakan ruang penyembuhan non-klinis di tengah kota. Ia mulai mengingat kembali semua detail dari warung Anya. Warna kayunya, aroma rempahnya, cara ia bicara, bahkan ada sunyi di antara obrolan mereka. Ia mengundang beberapa temannya dari dunia sosial. Bukan untuk membuat bisnis, tapi membentuk gerakan. Ia menyebutnya Healing Space. Tapi setiap kali ia menyebut nama itu, hatinya tetap terpanggil pada satu nama, Anya. Ia ingin menjadikan nama itu nyata, bukan sekadar penghormatan. Maka ia memutuskan mencarinya. Ia menyewa penelusur digital untuk melacak siapa saja yang pernah punya warung teh di sekitar jalan itu. Ia menyebarkan poster kecil tanpa embel-embel besar, mencari perempuan penjual teh bernama Anya. Jika kamu mengenalnya, hubungi, tapi hasilnya tetap nihil. Seperti mencoba menangkap angin dengan jaring. Namun Radit tidak menyerah. Ia tahu Anya nyata. Dan ia yakin, seseorang yang memberi ketenangan sebesar itu pasti meninggalkan jejak. Maka ia menyisir komunitas teh tradisional, mengikuti festival teh daerah, bahkan menelusuri pasar-pasar di desa. Ia tidak mencari warung. Ia mencari seseorang yang menyelamatkan hidupnya dengan segelas teh dan sepasang mata yang mendengarkan. Dan pencariannya terus berlanjut, selama berbulan-bulan. Lalu suatu hari, di desa kecil kaki gunung di Jawa Tengah, Radit berhenti di sebuah warung bambu yang dikelilingi pohon melati. Ada ketel tanah liat, daun pandan yang tergantung kering, dan aroma serai yang familiar. Di dalamnya, berdiri seorang perempuan yang tengah tersenyum sambil meniup cangkir teh. Baja itu. Tidak mungkin ia lupakan. Itu Anya. Radit berdiri di depan warung itu, seperti tertahan waktu. Napasnya tercekat. Tangannya gemetar. Ia berjalan pelan, lalu berkata pelan, akhirnya aku ketemu juga. Anya menatapnya lama. Wajahnya datar, lalu perlahan melunak. Radit? Tanyanya, ragu tapi tak kehilangan hangat. Dan ketika Radit mengangguk, senyum itu kembali muncul. Hangat. Damai. Seperti malam itu. Mereka duduk di kursi kayu sederhana. Radit menceritakan semuanya. Tentang betapa ia berubah sejak malam pertama minum teh Anya, tentang rasa tenang yang ia temukan, tentang kehilangan, dan tentang teh Anya. Konsep healing space yang sedang ia bangun, terinspirasi oleh warung sederhana milik Anya. Anya mendengarkan tanpa potong. Di matanya ada kejutan, tapi tidak ada kesombongan. Kalau kamu cuma ingin pakai nama, aku gak akan izinkan. Tapi kalau kamu benar-benar ingin membangun ruang penyembuhan, aku akan bantu. Tapi syaratnya satu, katanya sambil menatap langsung ke mata Radit. Kita harus benar-benar hadir. Gak bisa cuma bangun tempat lalu tinggalin. Kita harus jadi bagian dari napas orang-orang yang datang. Dan begitulah, proyek itu pun benar-benar dimulai. Mereka menyebutnya, Teh Anya, bukan hanya karena nama itu milik seseorang yang istimewa, tapi karena nama itu telah menjadi simbol dari kehadiran yang menyembuhkan. Anya ikut terlibat langsung. Ia merancang pelatihan untuk penjaga teh. Bukan pelatihan barista, tapi tentang empati, mendengar, memahami diam, dan mengenali isyarat jiwa yang retak. Warung pertama dibuka di Jakarta Selatan. Bentuknya sederhana, kayu jati tua, tanah lempung, lentera gantung, dan meja bundar. Tidak ada wifi. Tidak ada kasir. Orang datang dan duduk, memesan teh, lalu diberi waktu. Kadang pengunjung hanya menangis. Kadang mereka hanya duduk diam selama 1 jam. Dan semua itu tidak dianggap aneh. Justru dianggap sebagai bentuk penyembuhan. Anya membuat aturan tak tertulis. Kamu tidak perlu menjelaskan kenapa kamu datang. Kamu hanya perlu datang.
Di dinding belakang, ditulis dengan tangan, "Untuk dirimu yang lelah, mari duduk sebentar." Ada té. Ada waktu. Radit tidak lagi menjalani harinya seperti dulu. Setelah warung Anya hilang, ia merasa seakan jiwanya kembali terapung. Namun bedanya, kali ini ia tidak ingin tenggelam lagi. Ia mulai mengubah hal-hal kecil dalam hidupnya. Ia berhenti lembur tanpa alasan. Ia mulai makan siang tanpa membawa laptop. Ia mulai belajar menolak rapat yang bisa digantikan email. Tapi lebih dari itu, ia mulai menulis. Tentang malam itu, tentang Anya, tentang teh, dan tentang dirinya sendiri yang pernah nyaris hilang. Kata-kata menjadi cara ia menyelamatkan kembali ingatannya yang hangat. Dari tulisan-tulisan itu, ia mulai menemukan pola. Bukan pola kerja, tapi pola luka. Ia sadar, banyak orang di sekelilingnya mengalami hal yang sama. Kelelahan, kekosongan, hilang arah. Tapi tidak ada tempat untuk menyuarakan itu. Kantor tidak mengizinkan kesedihan. Rumah kadang tidak paham. Dan media sosial hanya mengajarkan cara terlihat bahagia, bukan cara menjadi tenang. Maka ia menuliskan satu ide besar di Witteboard pribadinya. Kalau aku bisa pulih karena satu warung teh, kenapa nggak bangun warung teh untuk mereka yang juga lelah? Dari situlah semuanya bermula. Ia mengumpulkan tim kecil dari orang-orang yang juga percaya bahwa healing bukan harus mahal, bukan harus klinis. Ia ingin tempat yang bukan kafe trendy. Bukan juga ruang terapi dengan sofa kulit dan cat putih. Ia ingin ruang seperti warung Anya. Penuh wangi rempah, suara kayu berderit, dan keheningan yang tidak menghakimi. Ia mulai merancang dengan detail yang absurd, seperti arah jendela agar angin sore bisa masuk, tinggi bangku agar orang tidak duduk kaku, sampai ukuran poci tanah liat agar pas digenggam oleh tangan yang gemetar. Tapi satu hal yang terus mengusik pikirannya adalah nama. Ia tidak mau mengambil nama Anya tanpa izin. Nama itu bukan sekadar panggilan. Nama itu adalah penyelamatnya. Maka ia tahu, sebelum semua dimulai, ia harus menemukan Anya lagi, bukan sebagai simbol, tapi sebagai jiwa dari tempat itu. Ia tidak tahu di mana harus mencari. Ia tidak punya nomor, tidak tahu nama lengkap, bahkan tidak tahu alamat. Tapi ia tahu satu hal pasti, orang seperti Anya tidak akan pernah hilang begitu saja dari dunia. Maka ia mulai mencari. Pencarian itu tidak mudah. Ia menyebar pertanyaan di komunitas minuman herbal, mengikuti seminar teh tradisional, bahkan bergabung di grup Facebook pecinta jamu dan rempah-rempah. Setiap kali ia melihat seseorang dengan senyum hangat dan teh di tangan, ia berharap itu Anya. Tapi selalu bukan. Ia menempelkan selebaran kecil di festival budaya, mencari penjual teh bernama Anya, dulunya berjualan di jalan protokol, membawa ketenangan lewat tehnya. Jika kamu mengenalnya, hubungi. Nomor yang ia cantumkan tetap sepi. Namun Radit tidak menyerah. Ia tahu pencarian ini bukan hanya soal menemukan seseorang, tapi bagian dari prosesnya menemukan kembali bagian dalam dirinya yang dulu ditinggalkan. Maka ia mulai keluar dari zona kota besar. Ia pergi ke desa-desa yang tenang, tempat teh bukan bisnis tapi tradisi. Ia duduk di pinggir-pinggir jalan, menyapa warga, mendengarkan cerita orang-orang tua tentang zaman dulu. Dan dari cerita ke cerita, ia mulai merangkai petunjuk. Hingga suatu hari, saat ia mampir di sebuah desa kecil di kaki Gunung Jawa Tengah, ia mencium aroma yang sangat ia kenal, daun pandan terbakar ringan di atas tungku. Di sebuah warung bambu kecil yang sederhana, berdiri seorang perempuan yang sedang meniup uap dari cangkir tanah liat. Warna kulitnya, gerak tangannya, bahkan cara ia mengatur rempah, semuanya persis seperti yang ia ingat. Radit berdiri mematung. Hatinya berdegup kencang. Ia mendekat, menahan napas, dan dengan suara nyaris pecah ia berkata, "Anya?" Perempuan itu menoleh. Butuh beberapa detik sebelum matanya membulat dan senyumnya mengembang. "Radit?" tanyanya, pelan. Suaranya masih lembut, masih penuh rasa tenang. Mereka tidak langsung berpelukan, tidak pula menitikan air mata. Tapi dalam tatapan itu, keduanya tahu, malam itu, waktu itu, warung itu, semuanya nyata.
Dan pertemuan ini adalah bab baru dari cerita yang belum selesai. Mereka duduk di warung bambu itu, kali ini tanpa suara kendaraan, tanpa lampu jalan. Hanya gemericik air sungai dan suara jangkrik malam yang menemani. Anya menyeduhkan teh untuk Radit, dengan campuran yang sama seperti dulu. Tapi kali ini, bukan untuk orang asing. Untuk seseorang yang datang kembali setelah hilang dalam waktu dan kota. Tangannya sedikit bergetar saat menyodorkan cangkir itu. Bukan karena gugup, tapi karena haru yang terlalu padat untuk dijelaskan. Radit meminum teh itu dengan perlahan. Ia membiarkan rasanya mengalir kembali ke memorinya. Dan ketika ia selesai meneguk, ia mulai bercerita. Tentang kehilangan. Tentang proyek Teh Anya yang ia bangun. Tentang warung-warung yang belum sempat didirikan karena hatinya tidak tenang jika tidak mengajak Anya sendiri menjadi bagian dari semuanya. Aku gak bisa jalanin ini tanpa kamu. Ucapnya, jujur. Aku gak mau hanya meminjam rasa hangat itu. Aku mau kamu yang menyebarkannya. Anya mendengarkan lama. Ia tak langsung menjawab. Matanya menatap jauh ke langit malam, lalu ke cangkir teh yang tinggal separuh. Kamu tahu, katanya Pelan, teh itu seperti hidup. Harus sabar direbus, harus ikhlas disaring, dan gak semua orang tahan pahitnya. Tapi kalau kamu siap, kamu harus juga siap hadir. Gak cukup cuman jadi orang di balik layar. Radit mengangguk. Aku mau hadir. Bukan cuma sebagai CEO, bukan juga sebagai penyintas. Tapi sebagai manusia yang juga masih belajar sembuh. Mereka terdiam. Tapi diam kali ini bukan karena kekosongan. Justru karena isi hati mereka terlalu penuh. Dan malam itu, di warung yang jauh dari keramaian kota, dua jiwa yang pernah bertemu dalam keheningan akhirnya saling menemukan dalam cahaya. Malam itu tidak hanya menjadi reuni dua orang asing yang pernah saling menyentuh jiwa, tapi juga menjadi momen pembuka bagi perubahan yang jauh lebih besar. Setelah percakapan panjang itu, Anya tidak langsung memberi keputusan. Ia meminta waktu. Baginya, menyeduh teh bukan hanya soal menuangkan air panas ke atas daun, tapi menghadirkan diri sepenuhnya, raga, hati, dan keberanian untuk menjadi tempat pulang bagi yang lelah. Ia tidak bisa sembarang ikut proyek, meski yang datang adalah seseorang yang pernah ia bantu pulih. Kalau aku ikut, itu berarti aku akan benar-benar tinggal di dalamnya. Aku akan menjadi bagian dari setiap cangkir yang disajikan, katanya malam itu. Radit memahaminya. Ia tidak menekan. Ia pulang ke Jakarta dan melanjutkan perencanaan warung pertama. Tapi kali ini, ada harapan baru yang menemaninya. Bahwa akan ada satu sosok yang melengkapi semua konsep ini menjadi nyata. Ia menghubungi tim desain interior dan meminta satu revisi penting. Tolong buat kursi bambu yang sama dengan milik Anya. Lengkungannya, ukuran sandarannya, bahkan warnanya. Itu harus jadi inti ruangan. Arsitek sempat kebingungan, tapi Radit bersikeras. Baginya, warung itu bukan proyek bisnis. Itu adalah ruang penyembuhan. Dan seperti luka, penyembuhan membutuhkan jejak memori yang familiar. Seminggu kemudian, Anya mengirim pesan pendek lewat ponsel. Aku siap. Tapi aku ingin ikut dari awal. Dari memilih kayu, memilih poci, bahkan memilih siapa saja yang akan jadi penjaga teh. Radit tersenyum saat membaca itu. Ia tahu, jawaban itu berarti lebih dari sekadar, ya. Itu janji. Janji bahwa Anya akan hadir bukan sebagai karyawan, tapi sebagai jiwa. Dan dengan itu, roda benar-benar mulai berputar. Mereka bertemu kembali di Jogja, kota pertama yang akan membuka Teh Anya. Mereka berjalan bersama ke pasar tradisional, memilih rempah satu persatu. Anya mencium setiap daun pandan, memeriksa kekuningan pada jahe, bahkan mengetuk tanah liat untuk memastikan kualitas poci. Radit hanya mengikuti, sambil diam-diam mengagumi betapa hidup bisa terasa begitu lambat, tapi utuh. Anya mengajarinya bahwa setiap elemen kecil punya makna. Kalau air terlalu panas, daun teh akan pahit. Kalau terlalu dingin, rasa nggak keluar. Semua harus seimbang, Dit. Kayak hidup. Malam itu,
Mereka berdua duduk di tengah ruangan yang masih kosong, hanya dikelilingi bahan-bahan bangunan dan rempah yang belum ditata. Tapi Radit merasa tempat itu sudah lengkap. Karena ada Anya. Karena ada ketenangan. Ia menatap perempuan itu dan bertanya, "Kenapa kamu mau bantu aku?" Anya menatap balik dan menjawab, "Karena kamu datang bukan minta bantuan. Kamu datang untuk membangun rumah." Dan bagi Anya, rumah adalah tempat di mana seseorang bisa pulih tanpa harus menjelaskan kenapa ia hancur. Warung pertama, Teh Anya, dibuka 3 bulan kemudian. Lokasinya tidak jauh dari pusat kota, tapi cukup tersembunyi untuk memberi rasa tenang. Papan namanya terbuat dari kayu jati tua, hurufnya diukir tangan, dan di bawah tulisan, Teh Anya, tertulis kalimat kecil, "Untuk dirimu yang lelah, mari duduk sebentar." Tidak ada promosi di media sosial. Tidak ada influencer. Tidak ada grand opening. Hanya lentera kecil di depan pintu, wangi jahe, dan suara bambu ditiup angin malam. Tapi justru karena itu, orang-orang datang. Mereka datang dengan pelan, membawa hati yang tak utuh, duduk di kursi bambu dan memesan teh yang tidak ada di menu. Karena memang tidak ada menu. Penjaga akan bertanya pelan, "Kamu pengen tenang atau butuh hangat?" Dan dari jawaban itu, teh diracik. Kadang hanya jahe. Kadang pandan dan kayu manis. Kadang ada tetes madu. Tapi selalu disajikan dengan diam yang mengerti. Anya melatih semua penjaga teh sendiri. Ia tidak mengajarkan teknik menyeduh, tapi seni hadir. Kalau ada yang nangis, jangan buru-buru nyamperin. Biarkan dulu dia tumpahkan semuanya. Jangan buru-buru kasih tisu, kadang dia nggak mau dihapus. Dia mau dilihat, katanya. Setiap malam, ia duduk di pojok ruangan, merhatiin satu persatu. Kalau ada pengunjung yang duduk lebih dari 2 jam tanpa bicara, Anya akan datang, bukan bertanya, tapi duduk menemani. Kadang diam, kadang hanya berkata, "Aku juga pernah kok, ngerasa kayak dunia terlalu berat." Radit sendiri datang hampir tiap malam. Bukan sebagai bos, tapi sebagai pengunjung tetap. Ia tidak duduk di ruang VIP, karena tidak ada ruang VIP. Ia duduk di bangku kayu, minum teh, kadang membaca buku. Orang-orang yang datang tidak tahu ia CEO dari startup besar. Dan itu membuatnya merasa bebas. Ia menjadi manusia, bukan jabatan. Dan disitulah semua mulai berubah. Teh Anya, bukan sekadar tempat minum teh. Ia menjadi ruang pulang. Di dinding belakang, pengunjung mulai meninggalkan surat-surat kecil. "Terima kasih sudah mendengarkan. Aku gak jadi mengakhiri hidupku malam itu. Aku rindu ibuku, tapi teh ini rasanya kayak pelukannya." Setiap surat itu disimpan di kotak kayu. Anya menyebutnya kotak napas. Tempat cerita dititipkan agar tidak meledak di dalam dada. Suatu malam di akhir pekan, seorang perempuan muda masuk dengan langkah ragu. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia mengenakan hoodie kebesaran dan celana panjang yang kusut, seolah ia terburu-buru keluar rumah tanpa rencana. Ia duduk di sudut paling gelap, menunduk, dan menangis tanpa suara. Penjaga teh malam itu, seorang laki-laki muda yang dilatih langsung oleh Anya, hanya memperhatikannya dari jauh. Ia tidak mendekat. Ia tetap di balik meja, menghangatkan poci kecil, memotong serai, menunggu momen yang tepat. Setelah 15 menit, penjaga itu berjalan perlahan ke meja si perempuan muda. Ia tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan cangkir kecil dan berkata lembut, "Ini campuran daun jeruk dan kayu manis. Biasanya enak diminum saat dada terasa sesak." Perempuan itu tidak menjawab, hanya menatap cangkir itu lama, lalu mengangkatnya, meminum seteguk, dan menutup mata. Air matanya tetap jatuh, tapi tubuhnya sedikit rileks. Beberapa saat kemudian, ia berbisik, "Terima kasih. Aku cuma perlu tempat yang gak nuntut aku buat kuat." Anya melihat kejadian itu dari jauh, dan tersenyum kecil. Itulah kenapa ia menciptakan tempat ini bersama Radit. Karena dunia sering meminta manusia tampil sempurna, bahkan saat mereka sedang patah. Di Teh Anya, tak ada ekspektasi, tak ada harus.
Yang ada hanya ruang, waktu, dan secangkir ketulusan. Radit yang duduk di sisi lain ruangan, juga melihat semuanya. Dan seperti malam pertama ia datang ke warung bambu itu, perasaan dalam dadanya meletup lagi. Rasa syukur bahwa ia selamat, dan bahwa kini ia bisa membantu orang lain selamat juga. Malam itu, Radit dan Anya duduk di lantai usai pelanggan terakhir pulang. Meja sudah dibersihkan. Lentera sudah dimatikan sebagian. Tapi mereka belum pulang. Di antara aroma teh sisa dan udara malam yang lembab, mereka berbicara pelan. Tempat ini hidup, kata Anya sambil bersandar di dinding. Bukan karena kita, tapi karena orang-orang yang datang dengan jujur. Radit mengangguk. Aku gak nyangka rasa sakitku dulu bisa berubah jadi tempat kayak gini. Anya menoleh, menatap Radit lama, lalu bertanya, kalau dulu malam itu kamu gak mampir ke warungku, kamu kira kamu bakal masih hidup sekarang? Radit menjawab, nyaris tanpa suara. Enggak. Dari satu warung di Jogja, teh Anya menyebar pelan. Bukan ekspansi dalam arti korporasi, tapi perambatan jiwa. Dari mulut ke mulut, orang mulai merekomendasikan tempat itu. Bukan sebagai kafe, tapi sebagai ruang aman. Mereka datang membawa luka masing-masing, dan pulang dengan sedikit ruang di dada yang terasa lebih longgar. Di Bandung, seorang ayah membawa anak laki-lakinya yang baru kehilangan ibu. Di Surabaya, seorang dosen yang kehilangan motivasi datang diam-diam setiap Jumat malam. Di Makassar, seorang mantan pecandu duduk selama 2 jam hanya untuk berkata, saya baru sadar saya masih hidup. Anya dan Radit keliling dari kota ke kota. Tapi mereka tak pernah datang sebagai bos. Mereka datang untuk meniedu. Untuk mendengar. Anya tetap menyajikan teh dengan tangan sendiri. Radit tetap duduk bersama pengunjung. Kadang ikut bersihkan meja, kadang hanya memotong rempah. Mereka tidak ingin menjadi pemilik. Mereka ingin menjadi bagian. Dan dari kebersamaan itu, tumbuh ikatan yang tidak bisa dibeli oleh dana investasi atau kampanye digital. Namun di balik ketenangan itu, hati Radit terus bergemuruh. Ia menyadari bahwa rasa sayangnya pada Anya bukan lagi hanya karena hutang emosi. Ia mencintainya. Bukan karena Anya menyelamatkannya, tapi karena Anya hadir saat semua orang pergi. Karena Anya tetap menjadi dirinya, tanpa berpura-pura. Tapi ia ragu. Ia tidak ingin cintanya merusak keseimbangan yang sudah mereka bangun. Ia takut jika mengungkapkan, semua akan berubah. Dan ia tidak sanggup kehilangan Anya lagi, seperti saat warung pertama itu digusur. Anya mungkin tak bicara, tapi ia bisa merasakan perubahan dalam mata Radit. Ia tahu Radit mulai melihatnya bukan hanya sebagai rekan atau mentor. Tapi ia juga tahu, perasaan yang tumbuh di tempat seperti ini harus sangat hati-hati. Mereka membangun tempat yang jadi rumah bagi jiwa-jiwa rapuh. Dan cinta yang tidak stabil bisa mengguncang segalanya. Maka ia menunggu. Jika cinta Radit memang sejati, ia tahu waktunya akan datang sendiri. Bukan dipaksa, tapi diseduh pelan-pelan. Seperti teh. Beberapa bulan kemudian, saat ulang tahun pertama, teh Anya, Radit mengajak Anya ke tempat di mana semuanya bermula. Jalan protokol yang kini sudah berubah jadi jalur 2 arah dengan trotoar lebar. Tempat warung lama itu kini menjadi halte modern. Tapi di sana, berdiri sebuah kursi kayu kecil, satu-satunya yang dibiarkan tetap oleh proyek kota. Di sandarannya, tertulis kecil dengan ukiran tangan, pernah ada yang bertahan karena secangkir teh dan seseorang yang mendengar. Anya membacanya pelan, lalu duduk. Matanya berkaca-kaca. Radit duduk di sampingnya. Aku minta ini jangan dicabut. Kursi ini jadi bukti kalau malam itu nyata. Anya menatapnya. Tak ada kata. Hanya udara malam dan lampu jalan yang menyinari mereka. Radit mengambil napas panjang, lalu berkata, aku cinta kamu, Anya. Dan bukan karena kamu pernah selamatkan aku, tapi karena kamu tetap jadi dirimu, bahkan saat semua berubah. Aku ingin bangun tempat ini bukan cuma dengan kamu, tapi untuk kamu. Mau jadi rumahku selamanya. Anya terdiam.
Matanya tertuju pada tangan Radit yang gemetar. Ia ingat malam pertama Radit datang, tak yakin, ragu, hampir angkur. Tapi kini, lelaki itu ada di sini, utuh, jujur, dan tidak lagi menuntut diselamatkan. Ia tersenyum, lalu menjawab dengan kalimat yang sederhana. Kalau kamu siap nyeduh teh tiap pagi dan bersihin daun sisa tiap malam, iya. Pernikahan mereka diadakan 3 bulan setelahnya, di warung Teh Anya yang pertama. Tidak ada gaun putih atau jas resmi. Anya memakai kebaya sederhana berwarna hijau teh. Radit mengenakan batik tangan pendek dan sandal kulit. Undangan hanya untuk keluarga terdekat dan para penjaga teh dari seluruh Indonesia. Meja dihias bunga melati dan daun pandan. Poci tanah liat disusun membentuk lambang hati. Dan alih-alih katering mewah, mereka menyajikan teh dan kudapan kecil dari resep desa. Saat ijab kabul selesai, semua tamu berdiri memberi tepuk tangan hangat, bukan karena glamor, tapi karena tahu, cinta ini lahir dari luka yang tidak dipaksa sembuh. Dari keheningan yang tidak dipaksa bicara. Dari 2 manusia yang memilih duduk, mendengar, dan hadir. Anya menangis saat membacakan janji pernikahannya. Aku gak janji akan selalu bikin kamu bahagia, tapi aku janji akan selalu menyeduhkan teh saat kamu kehilangan arah. Radit hanya bisa tertawa pelan. Matanya basah. Aku juga janji gak akan paksa kamu bahagia. Tapi aku akan selalu ada, bahkan saat kamu gak bisa berkata apa-apa. Malam itu, para tamu duduk bersila di lantai kayu. Tak ada panggung. Hanya lentera, aroma kayu manis, dan tawa yang bersahutan. Di tengah semua itu, Radit dan Anya duduk di kursi bambu yang mereka bawa dari desa. Di tangan mereka, cangkir teh, campuran pertama yang pernah mereka bagi. Dan dalam keheningan malam, mereka tahu, rumah bukan bangunan. Rumah adalah seseorang yang membuatmu tidak merasa sendirian, bahkan dalam diam paling panjang. Setahun setelah pernikahan mereka, Teh Anya telah hadir di 10 kota besar. Tapi lebih dari jumlah cabang, yang paling berharga adalah kisah yang ditinggalkan pengunjungnya. Setiap warung punya kotak napas, dan dari situ, terkumpul ratusan surat yang tak pernah dibacakan di depan umum, tapi dibaca pelan-pelan setiap minggu oleh Anya dan Radit. Kadang mereka tertawa. Kadang mereka menangis bersama. Tapi yang pasti, mereka merasa, dan itulah yang membuat semuanya hidup. Anya terus melatih penjaga teh, bukan untuk menjadi pelayan, tapi penjaga keheningan. Radit membuat program mentorship untuk startup founder burnout agar tidak kehilangan diri. Dan bersama, mereka membangun ekosistem kecil di mana kelelahan tidak dianggap lemah, dan air mata tidak dianggap aib. Mereka tidak ingin menjual teh. Mereka ingin menawarkan ruang. Dan di setiap malam, saat teh terakhir diseduh dan semua pengunjung pulang, mereka duduk berdua di teras. Anya akan menyandarkan kepala di bahu Radit, dan Radit akan berkata pelan, terima kasih sudah selamatin aku malam itu. Anya akan menjawab, kamu yang milih berhenti. Aku cuma menyeduh teh. Dan mereka akan tertawa. Karena kadang, dunia memang cuma butuh satu orang yang hadir dan satu cangkir teh yang hangat untuk menyelamatkan seseorang dari runtuh. Tiap malam setelah lampu warung dimatikan dan pintu digeser pelan, ada satu tradisi yang selalu mereka jaga. Radit akan mengambil kunci kotak kayu kecil yang diberi nama kotak napas, dan Anya akan membentangkan tikar pandan di ruang tengah. Disitulah mereka membaca surat-surat yang dititipkan pengunjung. Satu persatu. Pelan. Kadang dengan teh, kadang dengan pelukan. Beberapa surat ditulis dengan tangan gemetar. Ada yang hanya satu kalimat, hari ini aku memilih bertahan. Ada pula yang panjangnya 2 halaman, menceritakan trauma masa kecil, kehilangan pasangan, atau pergulatan dengan identitas. Anya tidak pernah membaca dengan suara keras, tapi suaranya selalu gemetar. Di beberapa malam, ia hanya bisa menunduk, dan Radit akan menggenggam tangannya erat. Kita nggak perlu jadi pahlawan untuk semua orang, kata Radit suatu malam. Kita cuma perlu HD. Dari surat-surat itu, mereka tahu bahwa Teh Anya bukan cuma tempat. Ia jadi saksi. Saksi bisu dari dunia yang terlalu bising.
Saksi dari tangisan yang ditahan bertahun-tahun. Dari kesedihan yang tak pernah punya ruang. Dan justru karena ruang itu kini ada, banyak jiwa yang akhirnya bisa bernapas. Ada satu surat yang selalu mereka simpan terpisah. Surat tanpa nama, ditulis dengan tinta merah di atas kertas coklat. Isinya hanya satu kalimat. Aku datang dengan niat mati, pulang dengan niat hidup. Itu surat pertama yang masuk ke kotak napas, dan tetap jadi simbol bagi mereka. Pengingat bahwa kadang, secangkir teh bisa menyelamatkan nyawa. Radit mulai berbicara di komunitas-komunitas. Tapi ia menolak disebut pembicara. Ia hanya datang dengan selide kosong dan bercerita dari hati. Ia tidak menawarkan solusi, hanya kejujuran. Ia berbicara tentang hampa yang datang bahkan saat rekening penuh. Tentang kelelahan yang tidak hilang dengan liburan. Tentang luka yang tersembunyi di balik presentasi PowerPoint. Dan setiap kali ia menyebut nama Anya, suaranya selalu melunak. Anya lebih memilih berada di belakang layar. Tapi kadang, ia diminta untuk berbagi juga. Saat ia bicara, ruangan selalu sunyi. Ia tidak menyebut teori. Ia tidak memakai istilah psikologi. Ia hanya berkata, kalau kamu kapek, jangan malu. Kalau kamu sedih, jangan sembunyi. Dunia ini cukup luas untuk kita lelah bareng. Setelah itu, biasanya banyak yang mendatanginya hanya untuk memeluk. Pasangan ini menjadi ikon baru, tapi bukan dalam arti selebriti. Mereka bukan bintang. Mereka rumah. Banyak yang datang hanya ingin melihat mereka menyeduh teh berdua, duduk berdampingan dalam diam yang nyaman. Tidak sedikit pasangan yang berkata, aku ingin hubungan kayak mereka. Tapi yang tak semua orang tahu, di balik harmoni itu ada banyak malam diam, saling menunggu bicara, saling belajar mendengar. Dan itu, kata Anya, adalah bentuk cinta paling dewasa. Suatu hari, Radit ditanya, apa hal terbaik yang kamu lakukan dalam hidupmu? Ia tidak jawab dengan jumlah perusahaan atau omzet. Ia hanya bilang, aku berhenti malam itu. Aku parkir di warung kecil dan duduk. Itu doang. Tapi dari situ, semua hidupku mulai ulang. Ketika mereka memutuskan untuk membangun warung ke-11 di kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk, Anya berkata, kali ini kita bangun bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Maka mereka memilih sebuah tanah kecil di pinggir hutan pinus. Tempat itu sunyi. Udara dinginnya menggigit, tapi menenangkan. Mereka membangun rumah teh pribadi di sana, tempat mereka bisa kembali jika dunia terlalu ramai. Warung itu tidak dibuka untuk umum. Tapi kadang, orang-orang yang benar-benar tersesat bisa saja sampai ke sana, dan mereka tidak akan ditolak. Di meja kecil dari kayu cemara, mereka menyajikan teh yang lebih pahit, untuk orang yang benar-benar hancur. Kadang tamunya hanya satu dalam seminggu. Tapi bagi Anya dan Radit, satu nyawa yang bisa bertahan adalah alasan cukup untuk menjaga warung itu tetap ada. Di tempat itu pula, Anya mulai menulis. Bukan buku motivasi, tapi kumpulan refleksi. Tentang hidup yang tak harus ditaklukkan, tapi cukup dipahami. Tentang luka yang tak selalu perlu dijelaskan, tapi diterima. Ia menamai buku itu, Di Dalam Diam, Ada Kehangatan. Buku itu dicetak terbatas. Dibagikan gratis di semua cabang, Teh Anya. Halaman pertamanya bertuliskan, untuk kamu yang lelah. Duduklah. Dunia tidak akan runtuh hanya karena kamu berhenti sebentar. Waktu berjalan. Radit dan Anya menua bersama. Mereka tetap menyeduh teh, tetap membaca surat-surat di kotak napas, dan tetap menjaga malam agar tidak terlalu sunyi bagi yang nyaris menyerah. Di ulang tahun pernikahan mereka yang kelima, Radit membuat kejutan. Ia meminta seluruh penjaga teh dari seluruh kota untuk menulis satu paragraf tentang momen paling menyentuh yang mereka alami di warung. Hari itu, Anya duduk di beranda rumah teh mereka, membaca puluhan paragraf yang dikirim lewat pos dan email. Ada yang menceritakan anak kecil yang kehilangan ibunya tapi menemukan kembali senyum lewat teh kayu manis. Ada yang menulis tentang mahasiswa yang gagal skripsi tapi bangkit setelah bicara 2 jam dengan penjaga. Ada juga yang bilang, aku datang ke warung karena ingin mati,
tapi pulang dengan ide hidup untuk orang lain. Anya menangis saat membaca itu. Ia tahu, cintanya pada teh, pada kehadiran, tidak pernah sia-sia. Radit duduk di sampingnya, menggenggam tangan yang mulai berkeriput itu dan berkata, "Semua ini karena kamu, Nyonya. Kamu yang ajarin aku untuk diam, untuk dengar, untuk hadir." Anya menatapnya dan tertawa. Kalau semua orang tahu bahwa cara nyelamatin CEO adalah nyeduhin teh, dunia bakal jadi lebih damai. Mereka tertawa bersama. Dan di langit yang mulai gelap, lentera bambu dinyalakan satu persatu. Hari itu, seluruh warung teh Anya di 10 kota menyalakan lentera serentak, bukan untuk promosi, tapi sebagai pengingat bahwa setiap cahaya kecil, kalau konsisten, bisa mengubah malam. Di satu sore yang hening, Anya berdiri di depan anak muda yang sedang magang menjadi penjaga teh. Ia melihat matanya yang gugup, tangannya yang masih canggung memegang cangkir. Ia tersenyum dan berkata, "Kamu nggak perlu sempurna. Kamu cuma perlu tulus." Orang yang datang ke tempat ini nggak nyari pelayanan terbaik. Mereka nyari seseorang yang mau duduk bareng, meskipun nggak ngerti apa-apa. Anak muda itu menunduk, mengangguk, dan perlahan mulai percaya diri. Anya menatap warung itu. Meja-meja bambu, rak teh, poci-poci dari tanah. Semuanya bukan lagi hanya properti. Mereka saksi. Mereka bagian dari ribuan cerita yang tak pernah ditayangkan di TV atau trending di media sosial, tapi menyelamatkan dunia satu demi satu. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan aroma jahe dan serai yang tertinggal di udara. Di belakangnya, suara langkah Radit mendekat. Ia tahu langkah itu di luar kepala. Langkah orang yang memilih tinggal, sejak malam pertama di warung pinggir jalan yang kini sudah tak ada. Radit berdiri di sampingnya. Mereka tak bicara. Hanya menatap matahari yang pelan-pelan tenggelam di balik pohon pinus. Di tengah kesunyian, Radit memecah diam. "Kita udah bangun banyak hal, Nyonya. Tapi yang paling penting, kita bangun satu sama lain." Anya mengangguk. Matanya berkaca. Dan semua itu dimulai dari satu cangkir teh. Beberapa tahun berlalu, dan dunia terus berubah. Kota-kota makin ramai, jalan makin padat, dan teknologi makin tak terhindarkan. Tapi di balik semua itu, teh Anya tetap bertahan dengan cara yang tenang, hampir seperti doa yang diulang setiap malam. Tak ada aplikasi, tak ada sistem reservasi, hanya kehadiran manusia, teh hangat, dan ruang sunyi yang disediakan dengan tulus. Di saat tempat lain berlomba jadi modern, teh Anya tetap sederhana, dan justru karena itu, ia tak tergantikan. Generasi baru mulai mengenal tempat ini bukan dari iklan, tapi dari cerita orang tuanya. Anak-anak yang dulu dibawa ke warung saat menangis, kini datang sendiri, duduk, minum, dan menulis surat di kotak napas. Beberapa bahkan menawarkan untuk membangun cabang baru, membawa teh Anya ke luar negeri, membuat versi digitalnya. Tapi Anya dan Radit sepakat, ini bukan bisnis, ini perasaan. Dan perasaan tak bisa dikelola lewat algoritma. Namun usia mulai berbicara. Anya sering merasa lelah di kaki. Radit kadang lupa letak sesuatu. Mereka tahu, waktu berjalan dan mereka tak bisa selamanya menyeduh teh untuk semua orang. Maka mereka mulai membentuk lingkaran dalam. Sekelompok penjaga teh paling awal, yang telah tumbuh bersama mereka, memahami bukan hanya resep, tapi roh dari tempat ini. Mereka tidak diajari untuk menggantikan, tapi untuk menjaga. Pada sebuah pertemuan di warung pertama di Jogja, Anya berbicara di depan mereka. Suaranya pelan, tapi penuh makna. "Kami nggak bangun ini untuk diri kami. Kami bangun ini untuk siapapun yang pernah merasa sendirian. Kalau suatu hari nanti kalian menyeduh teh untuk seseorang yang tidak bicara sepatah kata pun selama 2 jam, jangan takut. Mungkin dia cuma butuh ditemani." Ruangan sunyi. Tidak ada tepuk tangan. Hanya tangis yang pelan-pelan jatuh. Dari mereka yang tahu, warisan bukan soal tempat, tapi tentang cara mencintai dunia. Suatu pagi, Radit menemukan Anya duduk di teras rumah teh mereka, menatap langit.
Ia menggenggam cangkir teh yang tinggal setengah. Wajahnya tenang, matanya jauh. Aku mimpi warung pertama kita, katanya pelan. Aku lihat diriku muda lagi. Kamu datang dengan wajah penuh beban. Tapi malam itu, kamu bilang ke aku, terima kasih udah nyeduh teh. Radit duduk di sampingnya. Ia tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Anya. Hari itu mereka tidak pergi ke kota. Mereka duduk di sana, membiarkan waktu berlalu tanpa arah. Mereka bicara tentang hal-hal kecil. Warna daun, suara angin, sisa-sisa canda dari anak-anak magang di dapur. Saat sore turun, mereka menyeduh teh terakhir hari itu. Jahe tua, sedikit cengkeh, dan serai muda. Teh yang dulu Anya buat malam pertama mereka bertemu. Kayaknya ini resep paling sederhana. Ya? Ujar Radit. Tapi paling ngena. Balas Anya. Malamnya, Anya menulis satu surat dan menyelipkannya ke dalam kotak napas. Ia tidak memberitahu siapapun isinya. Tapi Radit melihatnya dari jauh. Ia tahu, surat itu bukan untuk siapapun secara khusus. Tapi juga bukan tanpa tujuan. Itu adalah perpisahan pelan-pelan, yang hanya dimengerti oleh mereka yang sudah belajar untuk melepas tanpa menyakiti. Beberapa minggu setelahnya, Anya jatuh sakit. Bukan sakit keras, tapi tubuhnya seperti berkata, sudah cukup. Ia tidak dibawa ke rumah sakit besar. Mereka memilih tinggal di rumah teh, dikelilingi harum kayu, bunga melati kering, dan suara pintu bambu yang berderit pelan. Para penjaga teh datang bergiliran. Mereka menyeduhkan teh untuk Anya. Tapi lebih dari itu, mereka menyeduhkan kehadiran. Radit tidur di lantai sebelah ranjang Anya. Setiap malam, ia membacakan surat dari kotak napas. Satu persatu. Suaranya kadang bergetar, tapi ia terus membaca. Anya mendengarkan sambil tersenyum. Di hari kelima, ia berkata, kalau nanti aku gak ada, jangan sedih. Kita udah menyeduh ribuan cangkir buat ribuan hati. Itu cukup. Radit menangis pelan. Tapi aku belum selesai menyeduh buat kamu. Anya menggenggam tangannya. Kamu udah cukup, Dit. Sekarang giliran mereka. Pagi ke-6, Anya pergi dengan tenang. Teh terakhir yang ia minum belum habis. Surat yang ia tulis tetap disimpan di kotak napas. Tak pernah dibuka. Tapi Radit tahu, ia tidak perlu membaca isinya untuk tahu pesan Anya. Hiduplah dengan tenang, dan tetap menyeduh. Hari pemakaman Anya dihadiri orang-orang dari berbagai kota. Mereka datang diam-diam, tak banyak bicara, Anya meletakkan cangkir teh di pinggir pusara. Di makam itu, tidak ada batu nisan mewah. Hanya papan kayu dengan tulisan tangan, Anya yang hadir dengan diam, dan menyelamatkan dengan teh. Setelah hari itu, teh Anya tidak tutup. Justru makin hidup. Radit tidak menyeduh setiap malam lagi, tapi ia hadir. Ia memantau, mendengar, dan kadang hanya duduk di sudut ruangan. Orang-orang baru tak selalu tahu siapa dia. Tapi mereka tahu, ada seseorang yang menjaga tempat ini tetap seperti dulu. Ketika seseorang datang dan bertanya, apakah teh ini buatan Anya? Para penjaga akan menjawab, tehnya mungkin tidak. Tapi kehangatannya, iya. Beberapa warung mulai dihiasi kutipan-kutipan dari Anya. Bukan untuk kultus, tapi untuk mengingatkan esensi tempat ini. Di dinding, tertera, kalau kamu merasa sendiri, duduklah. Di sini, kamu cukup. Dan di rak teh, selalu ada campuran serai jahe pandan. Disebut oleh para penjaga sebagai teh pertama. Beberapa tahun setelah kepergian Anya, Radit menulis buku. Bukan tentang dirinya, tapi tentang orang-orang yang datang ke warung teh dan memilih hidup. Judulnya sederhana, Satu Cangkir Sebelum Pulang. Dalam buku itu, tidak ada nama lengkap, tidak ada testimoni dramatis. Hanya potongan cerita, seperti surat-surat dari kotak napas. Di halaman terakhir, ia menulis, jika kamu membaca ini, dan kamu sedang merasa lelah, ketahuilah, seseorang pernah duduk di bangku bambu,
dan memilih bertahan. Seperti kamu sekarang. Di usia senjanya, Radit tidak hidup sendiri. Ia tetap tinggal di rumah teh, dikelilingi suara angin dan wangi rempah. Kadang anak-anak sekolah datang berkunjung, ingin belajar menyeduh. Kadang orang tua datang, hanya ingin duduk dalam diam. Dan di setiap kesempatan, Radit akan berkata, "Tempat ini bukan milik saya. Ini milik siapapun yang butuh pulang." Dan di setiap malam, saat lentera terakhir padam dan teh terakhir diseduh, suara-suara sunyi akan mengalun seperti mantra. Duduklah sebentar, minum dulu, dan jika kamu siap, jalanlah lagi, karena hidup selalu bisa dimulai dari satu cangkir yang hangat. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita Ocha. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.